Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus hari ini datang dari negara Australia dan kasusnya terjadi pada tanggal 16 Oktober pada tahun 2021. Cleo Smith adalah anak yang berusia 4 tahun. Dia hidup dengan ibunya yang bernama Ellie Smith dan ayah tirinya yang bernama Jake Clayton. Ibu Cleo bekerja di sebuah salon kecantikan, sedang ayah tirinya dia bekerja sebagai penambang. Cleo juga memiliki seorang adik perempuan dan keluarga ini tinggal di kota Carnarvon, Western Australia. Menurut ibunya, Cleo digambarkan sebagai anak yang lucu dan menggemaskan, juga sangat menyayangi adiknya. Keluarga ini hidup seperti keluarga pada normalnya. Tidak saya temukan catatan yang melanggar atau menyimpang tentang keluarga ini sebelum kejadian tragis pada bulan November pada tahun 2021. Pada tanggal 15 Oktober, tepatnya pada hari Jumat, pada tahun 2021, keluarga Cleo keluar dari rumah untuk liburan akhir pekan di sebuah perkemahan yang bernama Blowholes di daerah McLeod yang jaraknya sekitar 80 km dari tempat mereka tinggal. Keluarga ini sampai di tempat perkemahan sekitar pada pukul 6.30 sore. Setelah mereka sampai di lokal, mereka langsung menyiapkan tenda perkemahan untuk mereka bermalam di sana. Malam itu, Cleo dan adiknya merasa kecapean setelah menempuh perjalanan panjang. Dan ibunya pun menyiapkan tempat tidur untuk Cleo dan juga adiknya. Namun karena kurangnya tempat, maka adik Cleo tidur di atas kasur, sedang Cleo tidur di sebuah kantong tempat tidur. Dan tenda anak-anak ini terpisah dengan tenda di mana Ellie dan suaminya tidur. Menurut Ellie, Cleo terbangun pada pukul 1.30 pagi untuk meminta air. Dan setelah diberi air, Cleo kembali ke tempat tidurnya. Keesokan harinya ketika keluarga itu bangun pada pukul 6 pagi dan Ellie pergi ke tenda anaknya untuk memberikan botol susu kepada adik Cleo. Di sana Ellie menemukan bayinya tertidur di atas kasur, namun Cleo dan kantong tidurnya tidak di sana. Setelah melihat Cleo tidak ada di sana, Ellie dan suaminya juga orang-orang sekitar yang melakukan perkemahan waktu itu ikut membantu dalam pencarian Cleo Smith. Orang-orang tersebut melakukan pencarian terhadap Cleo di sekitar tempat perkemahan. Karena merasa ada yang aneh, Ellie langsung menelpon pihak kepolisian untuk meminta mereka agar ikut dalam pencarian. Pada pukul 7:10 pagi, 2 mobil polisi sampai di tempat perkemahan. Mereka langsung melakukan investigasi dari tenda di mana Cleo tidur. Polisi menemukan tenda tempat anak-anak tidur dalam keadaan terbuka sekitar 30 cm yang dimana keadaan itu tidak mungkin Cleo lakukan karena zipper yang terbuka terlalu tinggi untuk dibuka anak yang seusia Cleo. Dan polisi meyakini jika ada seseorang yang telah membuka tenda Cleo dan mengambilnya saat dia masih tidur. Polisi segera mengerahkan pasukan sebanyak 100 aparat untuk menelusuri area tersebut. Juga helikopter, penyelam, drone, mobil ambulan juga telah disiapkan, begitu juga mobil pemadam kebakaran. Hari itu pencarian terhadap Cleo Smith memang dilakukan secara maksimal. Menurut ayah tiri Cleo, saat dia tidur, dia memakai baju tidur yang berwarna merah muda dengan corak bunga, seperti yang dipakai oleh adiknya.
Pencarian Cleo di dalam air juga dimaksimalkan karena tempat perkemahan tersebut berada di dekat laut. Tenda lain yang berada di dekat tenda keluarga Cleo mengatakan jika mereka mendengar suara mobil berhenti sekitar pada pukul 3.30 dini hari. Dan tidak lama kemudian suara mobil itu jalan meninggalkan perkemahan. Setelah hilangnya Cleo dari tempat perkemahan itu, polisi mengisolasi area tersebut dan melarang warga melakukan perkemahan di sana agar tidak menghalangi jalannya investigasi. Pada tanggal 19 Oktober, beberapa hari pencarian terhadap Cleo Smith tidak menemukan informasi lebih lanjut. Dan juga tidak ada tanda-tanda kemana Cleo dan siapa yang membawanya pergi dari tempat perkemahan itu. Ellie dan ayah tirinya meminta bantuan kepada TV nasional di Australia agar membantu mencari informasi tentang Cleo. Karena mereka mengira jika Cleo tidak akan ditemukan dalam keadaan selamat, maka polisi dan penyelidik kini mencari informasi tentang korban atau kematian orang di kota tersebut. Setelah pencarian selama seminggu, kepolisian setempat mengeluarkan dana sebesar 750.000 dolar Australia atau sekitar 7 miliar 300 juta rupiah. Sebagai imbalan kepada orang yang tahu tentang keberadaan Cleo Smith, dan imbalan tersebut tercatat sebagai imbalan terbesar dalam pencarian orang hilang di negara Australia. Setelah seminggu diumumkan uang imbalan tersebut dan juga tidak ada laporan yang memberikan informasi tentang Cleo, kini para penyelidik mencari jalan lain dengan mencari orang dari database kriminal yang dimana orang-orang tersebut pernah melakukan pelecehan atau kejahatan di area dekat perkemahan atau juga di dekat keluarga Cleo tinggal. Dari database polisi, terdapat 20 nama orang yang dicurigai memiliki hubungan dengan hilangnya Cleo. Satu persatu dari 20 orang tersebut dimintai keterangan tentang apa yang mereka lakukan dan di mana mereka berada saat Cleo dinyatakan hilang. Namun menurut polisi, mereka tidak terlibat dengan hilangnya Cleo. Polisi juga memeriksa seluruh kamera pengaman di jalan raya area dekat perkemahan dan dari gambar kamera CCTV tersebut, polisi melihat mobil berjalan di area perkemahan yang diduga mendekati waktu hilangnya Cleo. Maka polisi mencari alamat pemilik mobil tersebut dan mengecek apa yang dia lakukan pada hari hilangnya Cleo. Pada tanggal 3 November pada tahun 2021, polisi mendatangi alamat seorang pria yang bernama Terence Darrell Kelly. Dia berusia 36 tahun, yang dimana jarak rumah Darrell ini hanya 6 menit dari rumah tempat tinggal keluarga Cleo. Ketika polisi sampai di rumah Darrell, mereka tidak mendapati pemilik rumah di sana, dan polisi memutuskan untuk menghancurkan pintu depan rumah Darrell. Polisi masuk ke rumah tersebut dan mereka sangat kaget melihat adanya anak kecil berada di rumah tersebut sendirian. Salah satu penyelidik mendekati dan menggendong anak itu dan menanyakan siapa namanya. Anak kecil itu mengatakan jika namanya Cleo Smith. Cleo dalam keadaan baik juga tidak menangis setelah selama 18 hari dinyatakan hilang. Penyelidik yang memeriksa rumah tersebut mendapat kejutan yang kedua kali, yang dimana di dalam sebuah ruangan di rumah Darrell mereka mendapati mainan boneka dan kebanyakan boneka itu masih berada di dalam box dalam keadaan baru. Dan polisi juga menemukan beberapa foto Darrell yang sedang memegang boneka koleksinya. Dan juga Darrell sering mengunggah foto-foto di Facebook dengan caption, "Saya sangat suka membawa boneka jalan-jalan ke salon dan juga mengambil foto selfie di tempat publik." Setelah ditelusuri dari sosial media Darrell, ternyata dia menggunakan foto profil yang palsu dan nama dia diambil dari salah satu koleksi bonekanya.
Dan Daryl juga memfollow Facebook Ellie saat Ellie mencari bantuan di sosial media dalam pencarian Cleo. Maka secara diam-diam, Daryl telah mengikuti update berita apa yang terjadi di luar sana dari Facebook Ellie, yaitu ibu dari Cleo Smith. Tetangga Daryl juga mengatakan jika dia tidak pernah melihat Daryl keluar dengan boneka dan juga mereka tidak pernah bertegur sapa karena Daryl tipe orang yang pendiam dan seperti orang yang memiliki tipe antisosial. Namun tetangga lain mengatakan jika ada keanehan beberapa minggu terakhir yang dimana biasanya Daryl meletakkan anjingnya di belakang rumah, namun beberapa minggu terakhir Daryl meletakkan anjingnya di depan pintu rumahnya. Yang diduga Daryl melakukan semua itu untuk mencegah polisi atau orang masuk sewaktu-waktu. Dan di daerah tersebut juga terdapat toko mainan yang menjual boneka-boneka juga memberikan kesaksian kepada polisi. Dan pemilik toko mengatakan jika Daryl seringkali datang ke tokonya dan membeli boneka-boneka yang dia koleksi. Namun di toko tersebut Daryl mengatakan jika boneka tersebut akan diberikan kepada keponakan-keponakannya sebagai hadiah untuk anak-anak tersebut. Setelah Cleo digendong oleh polisi, mereka langsung membawa Cleo ke rumah sakit untuk dilakukan penelitian. Saat di rumah sakit tersebut, salah satu polisi menghubungi Ellie dan polisi itu mengatakan jika ada seseorang yang akan berbicara dengannya. Lalu polisi memberikan teleponnya kepada Cleo dan di sana Ellie mendengar suara Cleo. Setelah 18 hari, dia mengira bahwa dia tidak akan lagi melihat atau mendengar suara anaknya. Hari itu Ellie dan ayah tirinya langsung menuju ke rumah sakit untuk menjemput Cleo Smith. Dalam pertemuan tersebut, Ellie mengatakan kepada polisi jika rambut Cleo telah terpotong dan juga diberi cat rambut. Pada tanggal 4 November, Daryl ditangkap tidak jauh dari rumah Ellie. Dan pada tanggal 4 November itu, polisi mendakwa Daryl yang berusia 36 tahun dengan 2 pelanggaran, termasuk 1 tuduhan mengambil secara paksa seorang anak di bawah usia 16 tahun. Dia kembali ke pengadilan pada tanggal 6 Desember pada tahun 2021. Setelah itu, Daryl diterbangkan ke Perth pada tanggal 5 November pada tahun 2021 dan dipindahkan ke penjara yang bernama Casuarina. Daryl muncul melalui tautan video dan mengaku bersalah atas 1 tuduhan yaitu pencurian anak. Dan dia tidak mengaku bersalah dan juga tidak mengajukan pembelaan atas tuduhan berikutnya yaitu menyerang petugas publik. Setelah Daryl di penjara, ada seorang wanita mendatangi kantor polisi. Dan wanita itu mengatakan jika dia adalah relatif dari Daryl dan wanita itu menceritakan tentang masa lalu Daryl. Yang dimana sejak dia berusia 2 tahun, ibu kandungnya memberikan Daryl kepada sahabatnya, seorang wanita yang bernama Penny. Penny saat dia masih muda, dia menjadi korban pelencongan hingga dia melahirkan 6 orang anak. Namun ke-6 anaknya itu diambil oleh pemerintah karena dia menjadi alkoholik dan dianggap tidak bisa memberi keamanan bagi ke-6 anaknya. Namun pada usia 44 tahun, Penny bertemu dengan ibu Daryl, yang dimana pada saat itu ibu Daryl tidak memiliki kondisi untuk mengurus anaknya. Maka Penny mengambil Daryl dan membesarkannya seperti anak kandungnya hingga pada tahun 2020 di mana Penny dinyatakan meninggal dunia. Dan rumah yang dia tinggali untuk menyekap Cleo itu juga warisan dari Penny. Menurut teman juga keluarga Penny, sejak Daryl dijaga oleh Penny, Daryl diperlakukan seperti layaknya putri. Dia didandani seperti anak perempuan, diberi mainan khusus mainan anak perempuan. Dan sejak Penny meninggal dunia pada tahun 2020 lalu,
Daryl merasa sangat bingung karena antara dalam dirinya dia adalah seorang perempuan dan Daryl juga masih terobsesi dengan mainan-mainan kesayangannya. Sedang di luar, orang memanggilnya sebagai seorang pria, maka dia harus bertindak atau berperilaku di luar seperti seorang pria. Maka sejak saat itu dia putuskan untuk menjadi antisosial karena dia merasa hanya Penny lah yang menjadi ibu juga sahabat dia. Motif penculikan terhadap Cleo dia katakan bukan untuk dia sakiti, namun untuk dia jadikan teman bermain saja dengan boneka-boneka koleksinya. Memang kenyataannya selama 18 hari masa penculikan itu, Cleo dalam keadaan baik, tidak mengalami penyiksaan atau kekerasan apapun. Cleo hanya menangis beberapa malam pertama setelah dia mengambilnya dari tenda. Dan setelah itu, Daryl memberikan mainan, juga koleksi-koleksi boneka untuk Cleo bermain. Wahai pemirsa, tetap waspada dimanapun kita berada. Kejahatan datang karena adanya kesempatan. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.